Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Oh ya, RT, mohon maaf mengganggu waktunya, Pak RT. ya hari ini RT 9 makin maju, makin kompak, makin jaya. Ya, untuk RT 09 ya, tetap kompak, semangat, bersatu, guyup, bahagia dan sejahtera. Hari ini adalah hari bahagia saya. Intinya adalah hari bahagia saya. Kenapa? Ini adalah hari kemerdekaan. Dengan tema yang itu sangat bagus ya, itu tentunya dari warga sendiri harus mempersiapkan diri ya, baik dari anak-anak ataupun remaja ataupun orang tuanya harus bisa memulai dari sekarang supaya nanti bisa mencapai apa-apa yang kita cita-citakan yaitu mengenai Indonesia aman. Ya, pada prinsipnya kan hidup itu kan harus bahagia ya. Bahagia dunia, apalagi bahagia di akhirat. Jadi kalau udah bahagia, pasti kita itu akan keluar tuh kemampuan terbaik kita itu. Tapi kalau nggak bahagia, kemampuan terbaiknya nggak bakalan keluar. Nah, sehingga salah satu membuat kemampuan terbaik kita keluar itu harus bahagia. Kemampuan terbaik itu apa? Ya, aktif di masyarakat. Kemudian aktif di pekerjaan apalagi gitu. Aktif di kegiatan sosial dan lain-lain. Sehingga tanpa disadari, kebahagiaan itu sebagai basic atau dasar kita akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Jadi basicnya harus bahagia tuh. Kalau nggak bahagia ya akhirnya kita merenung, merengut gitu. Murung gitu. Akhirnya tidak keluar tuh potensi-potensi yang kita miliki gitu. Kira-kira gitu. Cocok lah untuk tema di tahun ini. Ditambah tadi ada cerdas ya. Ada cerdas Pak. Ya Cerdas. harus dibangun kecerdasan itu kan. Karena kalau misalnya nggak cerdas, bagaimana kita mau menciptakan sesuatu gitu kan. Harus cerdas juga tuh anak-anak kita. Kalau cerdas menciptakan sesuatu itu bisa membuat menjadi bahagia juga. Itu saling keterkaitan tema itu. Cukup bagus itu Pak. Bagus banget. Sangat bagus, sangat brilian. Itu pemikiran yang bagus, baik. Karena untuk menuju Indonesia emas, terutama anak-anak harus dipersiapkan. Dari awal sampai nanti menuju ke arah Indonesia emas. Di 2030. Saya berharap semoga tercapai. Terutama anak-anak ke depan bisa berpikir dengan cerdas bagaimana untuk bisa mempersatukan Indonesia secara baik dan benar. Harusnya ditambahin satu, sejahtera. Ya, Sejahtera, karena Pak. kalau sejahtera pasti ya sejahtera secara jasmani dan rohani gitu ya. Udah pasti itu bahagia tuh. Ya, jadi kalau untuk menuju bahagia, jadi harus sejahtera dulu, rohani dan jasmaninya. Pada dasarnya sudah bagus ya. Kita punya materi-materi itu dan usahakan memang kita ini umur kita udah tinggal berapa hari lagi nih. Yang penting adalah generasi berikutnya. Yang harus kita siapkan adalah generasi-generasi berikutnya. Harus kita siapkan baik intelektualnya. Kalau bisa dicanangkan. Saya tuh punya wacana sebenarnya. 1 jam tanpa HP. Cuma di situ yang harus kita siapkan 1 jam tanpa HP. Kenapa? Untuk menyongsong Indonesia emas di kemudian hari. Sangat berharap kepada di RT 09 supaya bisa regenerasi dengan cepat ya. Menjaga kekompakan, menjaga silaturahmi, menjaga kebersamaan, dan makin maju menuju Indonesia emas. Baik, siap. Ya kalau dibilang kesan dan pesan di RT 9 ya yang jelas cukup berkesan ya. Kenapa cukup berkesan? Karena RT 9 itu salah satu RT yang punya keunikan dibandingkan dengan RT-RT yang dari sisi sumber daya manusianya itu merata, yang muda ada, yang tua ada, dan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sama RT yang lain. Punya wilayah yang tidak dimiliki sama RT yang lain. Sehingga kita punya tempat, ada namanya Saung Bahagia ya.
itu sama tidak dimiliki juga di RT yang lain. Sehingga itu menjadi tempat yang menjadi arena untuk bersilaturahmi di antara warga. Nah, inilah yang menciptakan keguyuban di antara RT. Karena kalau misalnya tidak guyup, tidak saling menghormati, tidak kompak dalam lingkungan, membuat kita itu jadi tidak betah tinggal di RT. Tapi kalau di RT 9 itu kekompakan ini cukup kuat, salah satunya ada Jumat Berkah, ronda. Ronda itu tidak semua RT melakukan, hanya RT 9 aja tuh ronda. Walaupun hanya sekedar ketemu beberapa jam, tapi itu punya makna yang luar biasa. Akhirnya kita bertemu gitu kan, saling mengenal, saling mengerti di antara kita. Nah, inilah menjadi fundamental yang cukup kuat di RT sebagai modal untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk guyup, kompak, dan itu menjadi dasar kita itu betah tinggal di sini. Kesannya sih luar biasa. Mungkin nggak ada lagi di RT lain yang seperti ini kekompakannya. Dan juga generasinya juga selalu apa tuh? Ada regenerasi, maksudnya ada regenerasi. Setelah ini ada lagi yang muda lagi, yang tua jadi ngayomin gitu ya. Dan saya harap sih ini tetap jalan terus nih, supaya RT 09 tetap nyaman dan damai. Kita tuh berbeda dari RT-RT yang lain. Sangat berbeda. Baik kekompakan, sosiologinya, kita berbeda. Satu-satunya RT di RW ini yang selalu kita ini kumpul sesama warga, saling menghormati, saling menghargai. Itu yang penting. Dan saya minta ini dijaga sama generasi-generasi berikutnya, dijaga baik-baik. Saya hanya menginginkan, bagi saya RT ini adalah seluruh warga RT 09 ini sebagai saudara saya. Tidak lebih, tidak kurang. Tetap saudara saya. Saling menjaga, saling mengayomi. Itulah kesan saya terhadap warga sini. Alhamdulillah saling menghormati, saling menghargai. Itu yang selalu dipegang oleh warga sini. Alhamdulillah ya, berkat kepemimpinan dari Pak RT Bapak Fatahillah ya, selama ini istilahnya sangat baik ya, sangat rukun, sangat kompak dan sangat sosial dari segi sosialnya dari Pak RT sendiri ya. Yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan ini selama ini tidak pernah istilahnya mengenai event-event seperti ini tidak pernah dilibatkan, selalu diadakan. Bahkan istilahnya dari awal selanjutnya sampai dengan sekarang ini makin lama makin baik menuju ke. Waduh, ini mah harus dikasih 2 jempol nih. Kalau perlu 4 jempol ya. Luar biasa. Tapi tetap harus dipertahankan. Biar 4 jempol, 5 jempol, atau 10 jempol, pasti namanya manusia ada kelemahan dan kekurangannya sedikit gitu ya. Dan itu juga harus khususnya juga warga RT 09 harus kasih kritikan, kasih apa yang membangun. Biar tambah bagus, biar tambah kompak, biar tambah rukun. Bagus, fleksibel, ya, fleksibel. Cukup mengayomi, cukup enak ya. Saya rasa kalau namanya program itu ada berhasil atau tidak. Kalau dibilang tidak berhasilnya juga di mana, gitu ya. Pada dasarnya semua program bisa dijalankan dengan baik sampai hari ini. Wah, Mas Aila cukup bagus. Dulu saya ingat tuh, dia kan menjabat pertama 3 tahun. Habis itu mau selesai. Dia ngomong sama saya, Pak Ahmad, saya nggak mau selesai, saya pengen lanjut ke berikutnya. Karena saya belum menghasilkan sesuatu untuk RT 9. Nah, saya lihat Pak RT itu berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang bisa berkelanjutan di RT 9. Sesuatu bisa membuat gubuk bahagia. Terus kemarin bisa membuat gubuk yang di bawah, pertanian dibuat sama dia, terus kemudian aset-aset dilengkapi sama dia, lampu dilengkapi, CCTV dilengkapi, udah banyak secara pembangunan yang dilakukan sama Pak RT, Pak Fatahillah. Nah, habis itu ya Pak RT mau berban, dia selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
mendengarkan pendapat-pendapat dari warga sehingga keputusan itu menjadi keputusan terbaik yang didapat dari Pak RT. Hasil dari pemikirannya itu berdasarkan musyawarah, selalu dilakukan seperti itu. Ya singkat cerita kita mah kekurangan lah di RT 9.